langsung larang deh. Itu yang paling utama. Jadi satu larang deh, yang kedua tentunya tetap belajar menarinya. Nah, kalau tari rangde, kalau belajar kemudian ngigelang rangde, ya memang kedua unsur itu memang harus ada, bisa ngigel rangde, rangdenya. Nah, kalau kemudian untuk prosesi nyolang sesunan, ini yang memang melalui proses khusus, karena etika nike masih ada di masing-masing pura, masing-masing wilayah, masing-masing bumi memiliki etika. Nah, kalau kemudian rangde pribadi dibawa dalam tataran ritual khusus, ini memang ada aturan masing-masing, banyak sekali aturannya. Jadi harus kita sadar ini ritualnya dalam konteks pribadi. Kalau ada isi undang bedhare dalam konteks pribadi, artinya spirit dalam konteks pribadi juga harus sadar dengan kemudian segala macam. Jangan sampai kemudian ketika sebuah kejadian terjadi, masyarakat setempat, kalian prajuru bahkan pemangku kayangan juga tidak paham. Kalau hanya seperti kayak kemarin ada proses menarikan rangde di Gianyar, ada lomba tari rangde, memang mendebatkan konsep seninya, kemudian pangusnya, kemudian gerak rangdenya, karena memang memiliki ciri-ciri khusus. Jadi nanti di seminar nanti akan ada memang pakarnya, pakar penarinya, pakar pembuatnya, mangkunya, itu yang lebih banyak menspesifikasinya masalah etika dan wilayah-wilayah rohani saja. Karena ini yang tidak dipahami dan tidak diketahui banyak orang terkait dengan proses tari rangde ini, di mana saja rangde itu ditarikan, dalam ritual apa saja, untuk apa saja, dan fungsinya untuk apa. Nah, kalau spiritual ada upacara dalam gedong suci, walaupun dalam konteks pribadi, tetapi ada rangde pribadi kemudian ngayah ke sana, isi upacara itu sudah spiritual. Karena sakral itu dipengaruhi oleh 3 hal. Satu, prosesnya, kemudian tapel itu dibuat dengan persiapan sudah termasuk sakral, kemudian cara menggunakannya sakral, kemudian yang kedua ritusnya dalam artian adalah upacaranya apa. Ada upacara mesamleh sudah merupakan sakral, dan yang ketiga tentunya adalah hak itu hak pribadi pun bisa dikategorikan sakral jika memang ditaruh di tempat yang sakral, seperti misalnya gedong isi pelangkiran segala macam di sakralkan, jadi itu masuk sakral juga. Tidak, kebudayaan itu tidak akan pernah ditinggalkan, barangkali hanya akan berubah sebuah bentuk saja. Makanya kalau dulu Niki yang kan fenomenanya muncul ketika yang tertusuk itu adalah generasi muda yang lebih banyak tertusuk. Kemudian yang kedua adalah di tempat yang tidak lazim. Satu contoh kemarin di Karangasem ketika ada kejadian, kebetulan juga saya kenal dengan beliau, di tempat yang tidak lazim memang ada rangde. Itu yang kedua kejadiannya kemarin waktu di negara juga itu adalah anak kecil yang ngiring tapakan. Ngiring itu bukan berarti harus dengan kekebalan seperti itu barangkali, tetapi nyungsungnya dengan proses nedunangnya hanya mesamleh saja kemudian melinggih, kemudian ada yang disolah, ditarikan nolohang, kemudian melinggih, ada kemudian yang kembali dicalonarangkan, dipamerkan. Nah, inilah kontestasi, inilah kita takut konteks dengan kontes ini sudah mulai campur aduk. Ya, tata kelola, makanya kita disebut dengan tata krama di Bali. Tata susila, tata kelola, tata laksana, tata busana tari rangde bagaimana, dan tata titi, etika menarikan rangde bagaimana. Kemudian rangde itu memang untuk ditusuk, apa memang rangde itu akan memberikan sebuah penugaran. Kalau dia memberikan sebagai penugaran, dia dedon, kemudian dipetak, diberikanlah tempat tirta, dari sana dia memberikan tirta, memberikan penugaran. Tirta itu dibagikan kepada masyarakat untuk penyumi dan sebagainya. Kalau memang dia sebagai sarana hiburan lebih cenderung makin, barangkali titiang di Tabanan paling sering tek-tekan masuk hotel, di tempat titiang, di sebelah titiang ada. Nah, prosesnya pun kita menggunakan teknik. Jadi teknik, apakah kemungkinan akan tertusuk? Kemungkinan juga, tetapi meminimalisasi proses namanya gangguan yang bersifat kecelakaan kerja dalam konteks rangde ini.
sebelum ngomong rangde, wedang demen.